Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 hari ke depan. 30 hari lama banget ya. Ya nggak apa-apa mau 30 hari juga lah. Ada pikir puasa 30 hari ke depan. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kita langsung masuk ke pembahasan aja. Gak sama sih bahasa ini. Kita udah rapi begini ya. Jadi di segmen yang pertama ini kita bakal ngebahas soal taktik perangnya Sun Tzu. Betul. Jadi sepak bola ini Kak punya pemandangan yang mirip dengan kondisi seperti mau memasuki medan perang Kak. Mulanya nih, kedua kesebelasan memasuki lapangan yang dipimpin oleh kapten. Betul. Kali ini sama Pupun. Wah. Karena kakinya masih rehab. Ini kapten bukan Blumen. Dia rekan-rekannya mengikuti dari belakang kapten ini gitu. Tidak jauh dari mereka, berjejer mereka yang jelas memiliki pangkat lebih tinggi. Serta pasukan cadangan yang siap untuk dimainkan. Betul. Mungkin bedanya sama perang yang asli, kalau di sepak bola ada wasit. Ada wasit. Di tengah-tengah. Kalau perang kan gak ada wasitnya. Iya nggak ada ya. Nah, tapi emang keadaan perang itu emang mirip banget sama keadaan di dunia sepak bola. Betul. Karena ya tujuan dari perang ataupun sepak bola itu sama-sama untuk meraih kemenangan. Meraih kemenangan. Kalau di sepak bola kan untuk meraih gelar juara dan juga gengsi. Nah, Biasanya sama ngerebutin cewek. ada sih beberapa ya. Turnamen futsal antar kampus tuh biasanya. Nah, tapi kalau misalnya si sepak bola dan juga perang kesamaannya juga karena mereka sama-sama dilengkapi dengan strategi. Dengan strategi. Nah, betul. Strategi yang tentunya untuk dipakai menghadapi lawan. Betul. Yang udah diatur oleh manajernya. Mungkin kalau perang ya sama Komandannya, panglima perangnya. Betul. Nah, meskipun bukan nyawa nih di sepak bola taruhannya, namun tentunya harga diri pemain masih dipertaruhkan nih di dunia sepak bola. Harga pertalite juga dipertaruhkan. Kalau harga pertalite naik itu bisa mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Jadinya nggak jadi dinaikin nih kemarin September. Percuma tuh ya udah gantri apa malam. Nah, membahas strategi tentang perang, tentu kita tidak bisa lepas dari mahaguru strategi perang. Betul. Itu Sun Tzu. Tapi Alika tahu kalau mahaguru etika ke orang tua. Apa tuh? Sun tangan. Benar, kalau mau kemana-mana harus sun tangan. Kalau ke pacar? Aduh. Gak boleh sekarang. Gak boleh. Nah, semua strategi perang yang ada saat ini tuh merupakan pengembangan dari apa yang ditulis sama Sun Tzu tuh ribuan tahun silam Kak, ternyata. Jadi Sun Tzu ini memberikan dasar strategi dalam bukunya yang berjudul The Art of War. Bukunya ini berisi 13 bagian yang berisi dasar apapun yang diperlukan dalam peperangan. Misalnya sabuk yang kepalanya gigi, linggis. Peperangannya selevel itu ya bentrok ya. Air wudu. Enggak dong, ini level tinggi biasanya peperangannya. Ini perang melawan diri sendiri. Nah, tapi emang strategi yang digagas oleh si Sun Tzu ini berguna tidak hanya di perang ataupun di pertempuran. Karena bisa diterapkan juga di olahraga. Ya. Jadi implementasi strategi Sun Tzu ini sangat mengakar jadi ke dasar-dasarnya. Nah, meskipun sepak bola konon katanya ditemukan lebih dulu ternyata, dibanding si bukunya itu ya. Betul. Nah, sepak bola ini bahkan lebih kompleks mengenai strategi dan taktik daripada strategi perang katanya. Dan salah satu yang pengagum strateginya ini adalah Luis Felipe Scolari. Waduh. Dia untungnya belum naik ya. Kenapa tuh? Scolari. Nah, Scolari ini sadar kalau skuad Brazil di Piala Dunia 2002 ini sangat bertalenta. Tapi talenta aja tuh nggak cukup Kak. Harus ada motivasi kuat biar pemainnya bisa menampilkan permainan yang terbaik. Scolari pun kemudian menyuruh stafnya membawa serta potret lukisan Raden Saleh. Wah, gak dong. Kenapa malah jadi... Ternyata stafnya Iqbal sama Angga Yunani. Mereka jadi beneran pencuri. Ya, lukisan ini Kak namanya Our Lady of Caravaggio. Yaitu, jadi ini adalah lukisan Bunda Maria yang sangat kental dengan nuansa religius. Dia tuh memastikan para pemainnya untuk menatap potret tersebut selama 10 menit sebelum bertanding. Nah, cuma kalau misalkan mereka ngelihatnya potret Bunda Mona Lisa, mereka itu justru kebingungan. Kenapa tuh? Kenapa lukisan biasa aja ini jadi terkenal banget gitu? Benar, yang apa difilmin sama Mr. Bean segala semacam ya. Nah, para pemain kayak Rivaldo, Cafu, dan penjaga gawang mereka itu Marcos merasakan aura positif yang juga membuat mereka merasa lebih tenang di atas lapangan. Itu ya salah satu penerapan taktik Ya. Dan harusnya bukan cuma lukisan Bunda Maria, tapi juga mereka harus mendengarkan lagu Bunda yang nyanyiin sama Melly Goeslaw. Itu cukup 3 menit mereka langsung pada nangis. Bukannya mau main bola malah galau inget ibu dong. Gak akan ngepet. Baru di play kan
Ku buka album biru belum. Itu masih belum Pas masuk ref baru. Iya. Langsung tuh nangis inget ibunya. Enggak, ini jadi emang persiapan tadi tuh emang termasuk dalam salah satu bagian taktik Sun Tzu. Betul. Karena sama dengan Scolari gitu ya. Mental dan keterangan pemain tuh perlu dipersiapkan secara matang. Karena Scolari juga membagikan salinan bukunya tuh sih yang The Art of War kepada semua pemain Brazil. Yang ngeri kalau dia bukan membagikan buku The Art of War. Membagikan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu bisa ditangkap sama polisi plus 62 nanti digerebek. Enggak dong, ini buku Art of War-nya. Karena yang emang tradisi ini pengen diteruskan nih sama Carlos Alberto Pereira yang menjadi pelatihnya kemudian. Bahkan setelah Piala Dunia berlangsung, si Cafu nih kaptennya waktu itu ini memegang jabatan mendalami Art of War itu. Tidak hanya di dunia sepak bola, mungkin di kehidupan juga. Di kehidupan juga, bukan mendalami komunisme ya. Bukan dong. Nah, terus ada cerita lagi Sun Tzu ini di final Piala FA. Waduh. Jadi ada dua hal penting ya dari si strateginya Sun Tzu itu. Yang pertama adalah ketahui musuhmu. Oke. Dan yang kedua adalah antisipasi pergerakan lanjutan musuhmu. Wow. Nah, dua kalimat ini bakal dikenang sama Nigel Reo-Coker di final Piala FA antara West Ham lawan Liverpool Kak, waktu tahun 2006. Jadi West Ham ini secara permainan tuh sebenarnya jauh lebih dominan ya dibanding Liverpool. Bahkan West Ham ini unggul 2-1 sebelum turun minum kayak dari Liverpool. Gitu, dan ini dicetak lewat gol bunuh dirinya Carragher dan 1 gol dari Dan Ashton yang cuma dibalas 1 gol sama Jibril Cisse. Nah waktu itu tuh kedua tim ini sama-sama memakai formasi 4-4-2. Namun Liverpool ini memodifikasi sedikit nih formasi 4-4-2 tersebut. Jadi si Gerrard ini digeser lebih melebar, membuat si duel ini tengah diisi Sissoko sama Xabi Alonso tuh lebih lega gitu. Lebih lega ya. Nah Gerrard ini merasa sebenarnya asing sebenarnya di posisi baru ini. Ia terpaksa harus mengisi posisi Luis Garcia yang absen waktu itu. Jadi harusnya itu posisinya Luis Garcia. Betul. Nah, jadi waktu itu pelatihnya Benitez itu menyadari Gerrard ini sedikit tidak nyaman nih dengan bermain melebar. Maka si Benitez mengizinkan Gerrard sedikit menusuk ke tengah dengan risiko sayap kanan akan terbuka lebar. Jadi waktu itu kan si Gerrardnya mungkin di posisi Luis Garcia, tapi karena dia tidak nyaman tuh di posisi sayap itu, ya udah ke tengah aja, gak apa-apa. Yang resikonya si kanan itu akan jadi terbuka buat serangan sayap lawan. Kirain si Benitez itu mengizinkan Gerrard untuk bersandar di bahunya. Kan dia merasa gak nyaman, kalau gak nyaman di bahu aja. Coba ini aja, nanti lanjut ke kosan. Ini kalau kita apa sih? Babak kedua ini kan mereka sama-sama cowok. Ya gak apa-apa. Nah jadi waktu itu pemakai formasi tersebut babak kedua nih udah berjalan 9 menit nih. Tapi si Gerrard ini justru mencetak gol dengan posisi barunya ini. Waktu itu dia menghujam gawang Hislop dan skor pun berubah menjadi 2-2 ya. Dan West Ham ini sempat memperlebar jarak lewat Konchesky yang memanfaatkan lubang yang tadi ditinggalkan Gerrard di posisi kanan ya. Kalau nyari lubang di Liverpool mas sebenarnya susah. Yang gampang tuh di Bandung Barat, dekat rumah saya banyak tuh jalan-jalan ya lubang. Bukan lubang itu kalau di bola dong. Menyadari hal ini, Benitez pun memasukkan Jan Kromkamp di posisi fullback kanan buat mengisi itu gitu. Ini membuat Stefinan yang fullback kanan ini naik dan menggeser Gerrard ke tengah. Jadi Liverpool jadi punya 3 gelandang gitu. Lini tengah Liverpool yang menang jumlah ini tidak disadari oleh Reo-Coker. Jadi dia masih menganggap 2. Sementara aslinya udah 3 gitu. Jadi si Reo-Coker ini tidak menyadari itu. Ada modifikasi di Ada modifikasi. Meski sebenarnya nggak apa-apa ya menang jumlah gelandang itu tidak disadari. Yang jangan itu tidak menyadari waktu pacar dekat sama cowok lain. Kemana aja. Pas dia selingkuh baru jadar. Kenapa jadi gacha ya? Nah dia ini si Reo-Coker ini justru sibuk membangun serangan dan tidak memperhatikan Gerrard yang udah kembali ke posisi alamiahnya yang mana dia itu adalah gelandang. Gitu. Mungkin waktu itu dia udah pede juga dengan skornya. Udah pede. Padahal nih si Alan Pedro ini dia menyadari kalau menyadari hal ini gitu, dia minta si Reo-Coker ini sedikit bertahan dan menurunkan Christian Daly yang berposisi sebagai bek tengah untuk menahan si Gerrard-nya. Nah emang karena setelah itu petaka ini terjadi nih, Gerrard ini mencetak gol spektakuler karena ia sempat lepas dari penjagaan si Reo-Coker tadi yang terlambat mengawal Gerrard. Nah pada akhirnya di akhir laga skornya 3-3 dan West Ham kalah lewat adu penalti. Selain di Piala FA tadi ada juga di Manchester. Waduh. Manchester City ini menerapkan strategi Sun Tzu yang lain, yaitu adalah
Menipu lawan adalah segalanya. Waduh. Penipuan akan menyebabkan kebingungan dan kebingungan akan menyebabkan kelemahan. Keren Sun Tzu Keren ini. ya. United menjanjikan di awal musim Kak setelah mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 8-2. Enggak tipis dong, 82 itu banyak. City kemudian bertandang 7 pekan setelahnya dengan menghabisi United dengan skor 6-1. Jadi gak menjanjikan apa tadi 82 ya. Nah pada akhirnya nih waktu karena kekalahan itu si Ferguson waktu itu berang nih. Iya, Jadi siang-siang berarti. Bukan berang itu bukan berang ya. Media pun berharap ada respon bombastis dari Roberto Mancini nih sebagai pelatih City. Kenyataannya Mancini ini justru mengungkapkan apatismenya nih bahwa City tidak mungkin meraih gelar Premier League. Jadi meskipun udah menang. betul merendah dia si Mancininya. Wartawan pun bingung Kak dengan respon tersebut. Sebenarnya ada yang lebih bingung lagi sih. Waktu yang wartawan wawancara polisi, kata bosnya, kamu ngobrol dulu sama pohon. Terus ngobrol sama pohon. Kenapa ya? Itu gini kali. Emang kalau yang nggak suka baca tuh cocok. Saya gak ikut, coba one shot ke dia aja ya. Nah Ferguson ini percaya Kak mentalitas Mancini itu ternyata semudah itu dan bikin United itu terpleset. Oke. United bahkan sempat unggul 8 poin dari City, justru malah City itu berhasil menyalip United gitu di akhir-akhir. Mantap. Tapi Mancini tetap memasang nada datar akan kesuksesan ini. Nah dia ini baru bakal memasang nada yang gembira itu kalau dapat ikan. Kenapa tuh? Karena mancing nih. Mantap. Enggak dong. Dia Jadi suka emang si mancing. Mancini ini menerapkan tadi strategi menipu lawan tadi. Iya. Ya. Jadi pada akhirnya si Ferguson seolah panik dan sempat kehilangan momentum penting tuh karena tadi sempat unggul jauh. Tapi akhirnya City meraih gelar juara Premier League pertama mereka tuh di musim itu. Setelahnya Mancini menjelaskan ke media bahwa hanya kepada para pemainnya lah si Mancini ini mengungkapkan keyakinannya untuk juara, bukan kepada pers yang mana ditonton oleh semua orang. Iya benar, gitu. ternyata cuma ke para pemainnya Betul, aja. ini tuh katanya dilakukan untuk mencegah United mendengar dan menaikkan kewaspadaan mereka. Kalau misalnya si City-nya udah gembar-gembar katanya mungkin menurutnya nanti tim lawan jadi makin awas lah atau jadi takutnya malah jadi mereka juga tambah kuat gitu. Akhirnya udahlah merendah aja. Pura-pura aja ya, Jadi mereka depannya lengah gitu. Masih banyak sebenarnya ajaran Sun Tzu yang melekat sepak bola. Salah satunya bertahan membuatmu tidak terkalahkan. Wow. Namun menyerang adalah kunci kemenangan. Iya. Dan ini yang kita lihat dari sepak bolanya Pep Guardiola, Jose Mourinho sampai Zinedine Zidane. Betul. Khusus si Zidane ini dia tuh memang sering suka menyerang. Meskipun dia tuh udah nggak pernah minta maaf meski sudah ngelelewe Andika kangen band. Enggak dong sih. Sombong amat. Dan ini bukan Zidane yang Zidane. Dia udah minta maaf tapi masih ngelelewe yang Down syndrome Kak. Astagfirullah, gak tobat emang deh. Jadi mereka ini sadar Kak kekuatan lini serang ini tidak ada artinya apabila pertahanan rapuh. Untuk itulah mereka membangun tembok yang kokoh di pertahanan sekaligus membuat tembok ini aktif dalam membantu penyerangan gitu. Tapi sebenarnya tembok itu nggak terlalu annoying Kak. Kenapa? Yang annoying tuh biasanya motong keramik. Apalagi pagi-pagi tuh saat semua orang istirahat dia tetangga. Pagi-pagi hari libur ya. Nah, bagi mereka yang menyangkal strategi atau penerapan strategi Sun Tzu ini, mereka disinyalir akan bergabung dengan tadi tuh jajaran seperti Nigel Rockefeller, Sir Alex, sama Neil Warnock yang merana akibat tidak menyadari strategi-strategi yang diterapkan oleh lawan. Dan Sun Tzu sendiri pasti akan tertawa lepas melihat taktik yang dia dia tulis bekerja dengan baik meskipun dia tidak pernah mendapatkan lisensi apapun di dunia sepak bola. Dia tertawa lepas di tengah-tengah siksa kubur. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu dia ada di Istana Naga Langit kalau Sun Tzu. Ya kan menarik banget ya bahasan kita soal Sun Tzu ini. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda.